Sejarah Pulau Bulu. Pulau Bulu merupakan pulau yang sangat bersejarah bagi Batam. Pulau Bulu merupakan pusat pemerintahan di era masa lalu selain Nongsa. Pada tahun 1895, Pulau Bulu adalah bagian dari keamiran. Amir dalam bahasa Arab berarti pemimpin. Kerajaan Riau Lingga. Dulunya pasar ini berkembang oleh Tuke Tionghoa bernama Tan Lutis. Ia adalah seorang Taulo, dulunya kepala administrasi pemerintahan orang Tionghoa seperti camat. Namun Taulo tidak hanya mengurasi pemerintahan orang Tionghoa saja, tetapi juga mengurasi masalah ekonomi. Beliau adalah pemilik toko Bahagia, toko pertama di pulau ini yang menyuplai makanan orang-orang Tionghoa sebutnya. Karena Pulau Bulu menjadi pusat perdagangan dan niaga di Batam, Pulau Bulu mempunyai infrastruktur yang lengkap, termasuk bioskop yang bernama Capital yang berdasarkan informasi dulu lokasinya berada di Vira sekarang. Orang Melayu menyebut dengan Peringgi. Peringgi ini dibangun pada tahun 1911 sebagaimana angka yang tertera di dinding Peringgi. Menurut tokoh masyarakat Pulau Bulu, Peringgi atau semur ini dulunya digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci piring dan sebagainya. Namun setelah diprivatisasi masuk dari Batam, Peringgi ini sudah tidak digunakan lagi. Lokasi Peringgi dulunya adalah sekolah Cina. Kini kondisi Peringgi terlihat sudah tidak terlalu. Selanjutnya ke bekas sekolah rakyat. Setelah Jepang menutup sekolah Tionghoa, anak-anak Tionghoa bersekolah di sekolah rakyat ini. Sekolah ini dulunya banyak mencetak lulusan diploma akhir, berhitung dan menulis Arab mulai. Walaupun memiliki keterbatasan baik sarana maupun prasarana sekolah. Adapun beberapa partai-partai politik yang biasanya datang di Pulau Bulu, yaitu Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Di mana partai-partai politik ini biasanya datang di saat adanya kemalangan, sakit, dan pernikahan. Adapun Partai Nasdem dan Gerindra membuka ketua cabang partai politik di kantor-kantor caleg di Pulau Bulu. Partai-partai politik ini selalu datang di setiap dekat hari pencarian suara, di mana mereka untuk memperdekatkan diri kepada masyarakat Pulau Bulu, membuat masyarakat Pulau Bulu bimbang untuk memilih siapa yang mereka pilih. Dan pemuda-pemuda Pulau Bulu masih buta soal politik. Selain orang-orang yang sudah pernah ikut organisasi seperti mahasiswa dan sering ikut dalam peserta organisasi lainnya. Adapun beberapa tokoh masyarakat yang ikut serta dalam melakukan berbagai hal kecurangan dengan membantu dan menyawer pembela suara. Contohnya dengan melakukan kegiatan Hari Pahlawan 10 November setiap malam Sabtu, Senin, Kamis. Karaoke untuk kegiatan para pemuda di Pulau Bulu, di mana mereka konsultasi kepada caleg Nasdem dan Gerindra untuk meminta dana. Adapun beberapa pembangunan dari pemerintah dan dari caleg-caleg tersebut, yaitu pembangunan masjid, jembatan, jalan, dan kesehatan posyandu kepada balita yang ada di Pulau Bulu, dan donasi untuk kebakaran di tahun lalu, dan beberapa sembako ke Pulau Bulu. Saya dengan Pak Fedi saya provinsi saya di Bulu, cuma kalau pekerjaan biasa, kalau mau katakan pokok masyarakat juga tidak. Kerjaan sehari-hari nambang ini nambang
Kira tujuannya saya kalau ada tergantung aja, kalau lagi tak capek saya nambah berkawan 10. Kalau pendapatan kamu ini per hari tak tentu lah, bisa 50, bisa 100, bisa lebih, tergantung rezeki ya, atau penumpang aja lah, penumpang tergantung cuaca. Kalau hari minggu memang ya bapak jalan keluar. Tentang bagaimana sih Pak kebijakan politik yang berhubungan dengan pembangunan politik di Pulau Bulu? Pandangan Bapak. Kalau politik di Bulu nih, kalau bapak tengok nih memang pembangunannya kayaknya banyak yang berpencar ya suaranya, gantung dari masing-masing partai lah yang itu di pulau. Itu ada memberikan bantuan. Biasanya yang itu bantu tuh yang ikut caleg, biasanya itu bantu sembako. Itu beberapa kali Yang turunnya dari Nasdem kemarin, Gerindra, itu calonnya apa Pak? Ibu Erin sama yang laki-laki yang populer. Itu di Baru-baru ini ya bro. Ini kemarin ini rencana mereka mau buka ini nih lomba karaoke nih minggu ini. Karaoke masyarakat itu di mana di di Panikemang. masih bersuara. Oh, Rencananya bukanya nanti malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, 3 malam. Tahu saya itu biasanya yang sponsor dari Dewa, dari yang calon ini. Cuma nanti lewat apa? Mudah Tebata Papan yang ada. itu rencana dibangunnya Rencana acaranya malam Sabtu. pembangunannya Ya, mereka mau buka acara karaoke ya. berangkat apa? Kalau nggak salah bapak main menyambut Hari Pahlawan ya. 10 November. Nah, ini tuh apa sih Pak? Kalau tak apa lah, kalau dari yang calon dewan ini biasanya bantu ke remaja, kalau nggak ke ibu-ibu duit, ataupun kadang-kadang mereka nyumbang ke masjid. Nah, ya, sama apa? Selain sembako lah. Kalau jajan habis uang sih jarang, biasanya sembako aja. Sembako, kalaupun ada pun nggak tahu nggak apa mungkin tuh yang lansia itu jarang lah. Sama kayak itu aja, sembako. Partai ya. Partai itu Pak. Pemerintah Kalau dari pemerintah kemarin ada bantuan dari wali kota, ada bantu surau, pembangunan surau ada langsung dari Sekda. Itu ada dari Pak Gubernur juga ada namanya bantu masjid, bikin di pinggir menara tuh, bantu dari Pak Gubernur. Tergantung mereka kadang-kadang kan pengurus surau, pengurus masjid kan mereka kalau memang ada pembangunan mereka kan bikin proposal, ajukan ke wali kota, ajukan ke gubernur. Orang tua pasti itu belum bantu kan mereka pasti survei dulu, ada orang itu turun survei nanti baru jalan turun kayak yang lain dipikir itu mau bangun apa mau bangun menara kata-kata kota saya bapak dari bantu gubernur saya bantu dulu ke 100 juta itu udah cukup sebetulnya. Oh, tapi kan setiap minggu dari pengurus masjid ada pungutan keliling pulau. Nah, setiap minggu pungutannya berapa Pak? itu terserah Oh, seikhlas seikhlas. Nah, jadi dari pengurus masjid ini seminggu sebulan 2 kali nggak salah main pungut lilin selama bangunan ini belum selesai kan. Sekarang tahap pembangunannya udah gimana Pak? Kalau yang di masjid sudah selesai, yang di luar sudah selesai nih, tinggal paling di luar lah. Mereka lagi bikin tempat apa tuh, tempat perlombaan MTQ itu sudah mau habis siapkan kan di luar tuh kita main di dalam lah. Itu nanti ambil
itu mereka rencana kan bikin tuh misalnya untuk inilah kegiatan-kegiatan di luar kayak pengajian, ada apa, ada MTK gitu apa kan di luar kan. Jadi tak perlu bikin panggung segala macam kan. Cuma itu dananya bapak tak tahu, mungkin dari masjid lah, mereka kan ada yang melobi, bikin proposal, minta bantuan selain dari masyarakat mereka apa ada sumbangan. Biasanya gampang lah kalau untuk rumah-rumah ibadah, kalau mereka bikin proposal masuk ke PT-PT biasanya dibantu. Untuk pertemuan pendidikan masyarakat ini Pak, terutama di kalangan muda dan remaja itu memang peran pemerintah di pendidikan Pulau. Kayak kurang apa tengok. Istilahnya ya misalnya mereka sering-sering turun, istilahnya duduk bersama, gimana supaya anak-anak mudanya bercara politik itu kayaknya jarang orang itu. Jadi anak-anak itu pun paling kalau dapat apa istilah ilmu itu dari sekolah aja, dari pendidikan guru aja. Jadi mereka kebanyakan anak-anak pulau ini memang sebagian ada yang buta lah politik. Mereka tahunya kalau memang digerakkan masa ikut, nggak tahu dia tujuan untuk politik itu apa, nggak tahu dia. Hanya untuk bergerak Bergerak aja. Ada yang minta, oke ikut, nggak tahu dia nyangka apa nggak tahu. Soalnya sebagian itu buta politik. Mereka tahu informasi dari media sosial. Media sosial, ada yang menggerakkan, oke gini ikut. Tangan. Kita demo ke sana ikut. Atau nanti ujung-ujungnya apa nggak tahu ikut. Iya. Selain itu membangun suatu ini lah Pak, menjadi kembang lah. Kalau buru nih soalnya kalau untuk berkembang seperti dulu udah susah lah. Soalnya orang-orang pulau nih sudah pada lari ke Batam semua dari segi belanja ekonomi segala macam, beli pakaian, kebutuhan rumah tangga. Mereka Di sini Pak udah berapa kali? kalau diikut kakak ada 1.000, cuma kakaknya 1.000, tapi yang nempati di sini mungkin tak sampai 1.000. Soalnya sebagian sudah pindah ke Batam, tapi kakaknya masih kakak bulu-bulu. Mereka tak mau pindah. Berarti waktu mereka Tapi sewaktu nanti ada pemilihan umum segala macam mereka turun. kalau dari Bapak sendiri ada keinginan nggak Pak untuk pindah? Ya, Bapak kayaknya lebih betah di pulau dari Batam. Bapak soalnya sudah ngalami tinggal di Batam. Iya. Malah Bapak sudah punya rumah di Batam. Itu di Batam itu kayaknya terasing. Tidak ada istilahnya saling kekeluargaan sosialnya jauh kali. Kayaknya Nah, istilahnya dia buat istilah kota lulu gua. Dia tak mau tahu semua soal tetangga. lewat aja enggak sapa. Nggak ada. Paling yang kita kenal tuh sebelah rumah, kiri kanan, depan itu aja. Selebihnya kita tak kenal. Sampingnya lagi Udah nggak kenal. Pagi pulang malam nggak? Sekarang jarang lah ada ketemu muka ngobrol jarang. Paling kalau ketemu kan bukan papasan depan pintu aja. Pas, nah itu pun kalau sebagian yang kenal nggak kenal udah lewat aja. Bahkan untuk ada kemalangan di tetangga aja nggak tahu ya Pak. Nggak tahu, makanya kami dulu waktu di Batam kami di perumahan itu kami bikin grup. Jadi di situ misalnya di perumahan ini perumahan Gengsi, kami bikin grup Jasmine. Jadi misalnya di situ ada warga dari 500 semua bikin grup. Jadi keluarga ada apa langsung dari Pak RT ke Pak RW-nya langsung share ke grup. Oh, gua tahu di sini anak ini ada pesta, di sini ada yang meninggal. Baru tahu, gua nggak tahu. Karena kan sebagian besar kan masyarakat di mana kan di PT kan kerjanya sip-sipan ya Pak. Jadi nggak menentu pulangnya gitu. Yang kita maklumi lah kalau di Batam tuh mereka pagi dia hilang, pulang-pulang sore dia kecapean, jarang dia bisa keluar rumah. Hari Minggu pun belum tentu bisa Nah, masuk. belum tahu minggu dia bisa di rumah, kadang minggu dia masuk. Musyawarah antar warga pun kadang berat juga ya Pak untuk diikuti oleh masyarakat kota. Paling-paling kalau di perumahan tuh paling-paling kalau mereka bikin acara apa atau pertemuan pasti di malam hari. Iya. Bisa cari kerja waktu di malam.
Soalnya mereka tahu siang itu ada waktu semua. Bikin malam pun itu pun pas malam-malam libur, malam minggu. Jadi kan orang tuh tak terganggu kan. Kalau malam lain kan mereka kan udah capek kerja. Malam mau keluar lagi dia tak bisa. Wah, lebih betah di pulau daripada di perumahan itu. Berarti masih enak di sini kalau sosial budaya. Oh, enak kali kompaknya ada, kekeluargaan ada, sosialisasi yang Benar-benar ada. keluarga sendiri ya Pak. Berarti gotong royong Kita di sini sakit aja, udah dengaran sampai ujungnya. Dari warga yang paling ujung tuh datang sini ke rumah. Yang selain kenal sama kita lah. Kalau yang tak kenal mungkin dia, oh si A sakit, tapi dia tahu. Cuma dia tak mampir lah. Tapi kalau yang teman yang dekat sama kita walaupun rumah jauh, pasti datang. Kalau di rumah mana ada, cuek aja. Ada warga yang sakit, kami apa? Istilahnya warga ini patungan bawah. Tengok oh, ini warga yang sakit nih, termasuk orang yang di bawah ekonomi yang di bawah lah. Udah nanti hubungi masing-masing RT nih, pungut keluarganya, coba dapat bagi bantu. Peran tokoh masyarakat sini bagaimana Pak? Konferensi ini bagus semua, mereka tergantung aja kalau tengok situasinya yang agak mendukung atau perlu memang dibantu, mereka bergerak. Tapi kan mereka harus lapor dulu ke kelurahan. Pak, ini ada warga ini. Istilahnya perlu bantuan gimana Pak? Kami dari RT RW adakan pungutan. Oh, warga silakan. Jadi nanti masing-masing RT kan semua RW kan mereka ada grup. Di share ke grup. Tolong ini ada warga RT 6 ada anak sakit gini perlu biaya dirawat di UGD. Udah nanti di share semua mereka pungut. Jalan masing-masing RT pungut, nanti kalau berapa nanti kan dibikin daftar, nanti lapor ke Pak Lurah. Pak Lurah kan yang sudah mengetahui lah, oke dapat pungutan sekian juta, udah silakan. Istilahnya ada peduli lah dari warga-warga pulau ini kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, masih kompak lah, masih kuat lah warga ini. Kalau politik di Bengkulu tuh masih ini sama minus itu lah kalau ini soalnya mereka tuh istilahnya jarang dapat perhatian dari orang-orang yang sudah pengalaman lah gimana cara politik yang baik, gimana cara organisasi yang baik, gimana ada yang istilahnya yang jadi panutan dia yang bimbing. Cuma sebagian kalau yang sudah biasa main di Batam, sudah biasa bergaul, cara berpolitik mungkin adalah satu dua. Kalau orang masyarakat dari Batam ke Bengkulu ini, paling kalau yang dari segi pembangunan memang kan ada programnya. Kalau dari pemerintah memang ada program lah untuk bangunan jalan, kelantar kan itu dari pemerintah kan. Pemerintah ada nggak Pak untuk berikutnya program mereka lah membangun pulau ini Pak? Sama apa yang di Pulau ini yang setiap tahunnya sama apa lah yang masih di jalan ini cuma proyek ini aja pelantaranya. Kalau yang beda-beda rumah sudah tak ada lagi. Kalau dulu kan ada proyek pemerintah tuh yang beda-beda rumah. Kalau itu ada Pak? Ada. Yang mana Pak ceritanya? Itu banyak nanti Itu tidak. langsung dari pemerintahnya Itu langsung dari dinas sosial itu turun. Itu orang dinas sosial yang turun. sudah tidak dilakukan. Gak tahu Pak mana. Sekarang yang turun cuma bikin pelantarnya aja. Itu pelatih apa? Yang ini nih, yang kita lihat lewat ini apa nama ini? Jembatan ya? Oh, jembatan. Oh, itu maksudnya jembatannya mau dibuat seperti apa? Kita semua dulu kan kayu semua nih. Dulu kan kayu semua. Dibongkar semua, bikin yang pada semen itu semua. Itu Udah dari di situ. berarti udah ada pembangunan jalan sama jembatan ya Pak di sini. Itu yang masuk proyek yang nasional. mereka untuk tahun ini. Sudah yang proyek di Paten ini sudah berjalan lama, sudah lebih dari 5 tahun. Oh, tapi dilaksanakan tapi belum dilaksanakan.
dia kan dia bergilir. Jadi misalnya satu RT ya, dengan satu RT misalnya ada 10 lah, 10 kayaknya apa jembatan ini. Tapi kan kalau 10 ini tak mungkin 10 mau dibangun, dibagi-bagi ke RT. Misalnya untuk satu bulan ini dapatnya tahun ini misalnya 6 jembatan. 6 jembatan dibagi lagi satu jembatan satu RT satu. Nanti tahun depan lagi sambung lagi. Berarti ada tahapan gitu Dan ya. dapatnya tak mestinya satu RT ini 10 jembatan dapat 10 semua tidak begini. Ini RT ini dapat 2, satu ini dapat 2 ya. Dan 3 RT ini sudah 4 RT dapat. Itu tahun depan RT tak dapat lagi. RT lain lagi dapat. Oh, tahun ini udah RT mana ya? RT ini tahun ini kayaknya bapak dapat nih. 2004 nanti ini 2004 keluar. masuk. Oh, 2004 ini. Iya. Nah, soalnya anggaran yang 2003 dah habis. 2003 kan misalnya anggaran untuk 2023 misalnya 2023 itu masuk habis. masuk proposalnya 2004 baru keluar. Baru dilaksanakan. Proposalnya masuk 2004 2005 nanti 23. baru keluar. Kalau Tidak langsung dari 4 dinas sosial. kalau yang jembatan ini enggak, ini langsung dari pusat. Itu dari Itu kan dari program pemerintah. Satu desa kan kalau sama apa lah program pemerintah tuh dari Jakarta itu satu kelurahan anggarannya 1,1 M lebih satu kelurahan. Memang sudah ditetapkan dari pusat satu kelurahan tuh 1 M lebih. memang Itu untuk bangun ini. memang perlu sih Pak, salah satu akses jembatan ini yang paling penting memang. Jadi mereka setiap tahunnya anggarannya dihabiskan untuk jembatan dulu habis. Nanti tahun depan masuk lagi, dibagi lagi. Tapi anggarannya ini merata, semua kelurahan dapat. Jadi sudah dibagi satu kelurahan misalnya 1,5 M. Semua dapat satu kelurahan. Ya terserah mereka mau bikin jembatan ini, jalan ini atau mau bikin jalan di depan dulu, semenisasi. Tergantung warganya mau. Nah, kalau masihnya ada, mau buat ini aja. kalau memang semua sudah satu pulau ini sudah siap bikin jembatan jalan ini, berarti kan dananya masih ada nih. Iya. Nah, kita bisa lari ke lain. Oh, dana yang sisa itu Ah. untuk buat Kalau semua satu pulau semua sudah siap ya, pelantarnya sudah disemen semua. Berarti kan dananya tiap tahun pasti turun. Mau diapakan dana ini? Mau bikin jalan ke, mau bikin apa? Pokoknya dananya setahun sekian. itu rencananya bagaimana Pak? Rencananya nanti kalau di pulau semua sudah siap semua, sudah kebagian ya, sudah kebagian jembatan ini semua, kita lari ke jalan. Jalan besar itu. Jalan raya. Jalan yang sebenarnya kan banyak pecah tuh. Di belakang mana mungkin dananya dari sana. Ada aspal yang Udah di belakang juga yang semuanya pecah. Jadi dengan ada anggaran itu kita kalau tak mau bikin ini kan bisa larikan ke jalan. terutama anak-anak lah. Iya. Kalau yang ada di sekolah itu peran pemerintah itu masyarakat semua, terutama anak-anak di sekolah. Biasanya kan Pak, ada imunisasi gitu. Kalau imunisasi untuk bayi-bayi jalan, ada ibu-ibu Pak di sini ada namanya ibu apa tuh istilahnya yang ibu yang di ini di apa nih di posyandu ya. Iya, Mereka jalan gerak. Kalau sampai sekarang ya. sambil jalan kita bergerak. Jika ada kan imunisasi, ada sekarang untuk apa timbang bayi segala macam jalan. Itu masih jalan. Itu kan misalnya ada dia punya kader ya. Ada kader posnya itu. Nah, di pulau kalau tak salah bapak ada 3 apa 4 kader di posnya. Jadi mereka kan ada jadwal tanggalnya, tanggal berapa pengecekan bayi itu. Mereka ada pengecekan bayi, pengecekan tuh bagi obat yang itu. Nanti kan mereka biasanya ada nanti gabung sama rumah sakit ini. Kalau untuk jalan-jalan ke sekolah itu ada nggak Pak? Nggak. Kayaknya belum ada. Kayaknya dari rumah sakit yang turun ke sekolah kasih pilihan kayaknya belum ada. Memang langsung ke posyandunya. Masuk ke posyandu. Itu pun untuk anak-anak yang kecil, anak-anak yang balita nih, yang misalnya yang masih susu itu. Kalau yang sudah sekolah, misalnya sudah masuk SD, mereka kalau ada apa lari ke rumah sakit aja. Kalau untuk rumah sakit di sini gimana? Di dekat sebelum masjid itu, di sebelah atas itu, di belakang polsek ya. Bagian ini, kakak bagian ini.
Ada yang beli minyak juga. Mana Amoy? Yang kecil. Balik aku hantar balik. Sanggup aku. Kalau di sini dari kok di sini semua lengkap dari TK udah ada semua lengkap sampai SMA. Dan juga jadi Islam membantu lah untuk anak-anak pulau tak perlu lagi lari-lari kalau masuk SMA lari ke Batam, kecuali mereka mau lari ke apa istilahnya ke juruan mau lari ke Batam. Tapi kalau untuk SMA ini udah oke. Kalau anak bapak memang dulu dia sebagian ada yang di sini, ada yang ke Batam. Kalau yang mau ke juruan lari ke Batam. Anak bapak yang tamat kejuruan 2 orang. Itu ke Batam. Nah itu yang nomor 1 sama yang paling bontot nomor 4. Itulah tamatan SMK. Udah ngajar di sana. Enggak dia yang SMK, SMK yang 1 udah kerja, udah kawin, yang 1 tuh masih kuliah. Yang anak bapak saya bilang yang anak bapak yang paling bontot dulu, yang nomor 4. Selesai SMK, sempat juga dia nganggur setahun. Pas waktu tamat saya bilang mau kuliah enggak, capek. Mau cari kerja dulu. Kita mau kuliah enggak? Nganggur 6 bulan, baru dapat kerja 3 bulan, nganggur lagi. Nganggur langsung tahun kedua dia bilang, udah pak, aku capek, malas aku mau kerja, aku mau kuliah, udah. Aku masuk ini di Politeknik, karena di situ ada jurusannya di IT. Kayak ini udah spesial, sudah mau semester akhir ini. Karena kemarin waktu di SMK kan dia ngambil IT, jadi yang ada jurusan itu di IT di Poli. Jadi dua SMK, 2 SMA. Apa? Yang nomor 1 sama nomor 3. Yang nomor 2, nomor 3 SMA. Nomor 1, nomor 4 SMK. SMK baca Batam lah pas lari Batam. Memang kalau untuk di Batam ini kan sebagai kota industri memang pokoknya itu ya Pak, bagian kejuruan. Soalnya kalau bapak dulu waktu sekolah memang tergantung orang tua lah. Kalau orang tuanya misalnya orang termasuk orang yang ada uang, misalnya mau pingin anaknya kuliah, memang harus kalau bisa lari ke kejuruan. Karena memang di bagian pendidikan saat ini tahun ini Pak memang menurun juga yang mahasiswa baru menurun lah kejuruan kurang berminat. Soalnya program dari pemerintah, rencana kan mau dihapuskan dari PIKIP. Jadi anak-anak mau lari ke PIKIP bingung. Ini kalau aku tamat PIKIP nanti aku mau kerja apa? Ilmu aku ilmu untuk didik, kok lari ke PT? Apa yang mau diajar? Ini bingung. Tapi kalau PIKIP itu terus hidup, walaupun misalnya kita bisa istilahnya tamat PIKIP kita bisa ngajar walaupun honor, mungkin masih ada minat di sana. Itu kalau tamat di PIKIP kita tak bisa honor, tak bisa ngajar tuh apalagi. Jadi yang kita kuliah untuk 4 tahun tuh tamat mau kerja apa? Paling buka les di rumah. Itu aja. Kalau kita tamatan guru bahasa Inggris, kita buka les bahasa Inggris di rumah. Sekarang aja TK Pak kurs di 1. Makanya SD aja SD harus sarjana, tak kayak dulu nama SD bisa guru biasa boleh. Dengan itu SD TK aja nggak kalau nggak sarjana gitu mas, kecuali memang ada orang dalam bisa nggak? Susah sekarang ini. Anak bapak nih kemarin waktu dia tamat PIKIP lama di nganggur. Mau cari sekolah yang mau nerima dia walaupun dengan gaji honor, tak ada yang mau bantu. Jadi dia ada sempat setahun dia nganggur. Ada kenalan orang dalam di PT, bawa masukin. Memang itu perusahaan asing lah. Jadi karena anak bapaknya dia ngambil jurusan bahasa Inggris. Nah, bapak sudah sebelum dia tamat bapak ikutan les bahasa Inggris, ikutan les komputer. Jadi dia sudah punya bekal semua. Tes masuk kantor, tes komputer oke. Tes bahasa Inggris pecapan oke. Tapi susah. Tembus dia. Bos. Makanya dia sempat di PT.
DPT dia ditempatkan di Pasmalia. Apa namanya itu? Ada saya Bapak Juri. Kalau DPT itu apa yang namanya itu?